Segala puji syukur, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, di pagi menjelang siang hari ini Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu boleh bersekutu bersama di dalam ibadah lansia yang kami lakukan satu kali dalam sebulan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh hadir bersama di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau tilik hati kami pribadi lepas pribadi, agar kami menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sabda-Mu di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Pendeta Marta yang sudah boleh hadir bersama dengan kami, walaupun dia ada dalam di rumah sakit untuk menemani Michelle dalam proses operasi yang akan diadakan tanggal 24, tetapi Tuhan luar biasa memberikan kesehatan untuk Pendeta Marta dan sukacita damai sejahtera ada dalam dia, sehingga dia Tuhan boleh bersama dengan kami semua jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang ini pun nanti kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Marta. Biarlah Tuhan yang mengurapi beliau, sehingga firman yang akan kami dengar boleh diberkati Tuhan dan termeterai dalam hati kami. Kami boleh memahami, kami boleh mengerti dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di sepanjang pagi kami bangun hingga saat ini. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa, yang kami lakukan baik dalam ucapan, pikiran, perbuatan, sikap hati kami. Mari Bapa ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Tahirkan kami Bapa di dalam nama Yesus, agar kami layak menerima urapan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulialah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa, sebelum kita masuk di dalam firman, kita akan memberikan kesaksian apa yang bisa kita alami, apa yang bisa kita terima, bahkan apa yang sedang Tuhan perhadapkan bagi kita di sepanjang kehidupan ini. Mari kita saksikan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, hingga saat ini kita ada sebagaimana ada semua karena kasih dan anugerahnya. Karena itu sebelum kesaksian, kita akan angkat pujian, segala perkaraku kuserahkan padamu. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku.
Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Baik, Oma, Opa, saudara kekasih, kita akan masuk dalam kesaksian. Mari kita memberikan kesaksian hidup kita di dalam ibadah ini. Kami persilakan. Tapi kami mau mendengar kesaksian Ibu Pendeta Marta untuk apa yang terjadi bagi Michelle. Mungkin bisa berbagi dengan kami, jadi kami juga bisa berdoa di rumah masing-masing untuk kondisi Michelle saat ini. Silakan Ibu Pendeta Marta. Terima kasih Pak Oma, para orang tua untuk kesempatan ini. Kalau mau menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan ya dalam kehidupan kami, secara khusus bagi anak kami Michelle itu panjang sekali untuk diceritakan. Dari awal lahir sampai sekarang itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi para orang tua sudah tahu semua anak kami lahir itu prematur gitu. Di awal dengan tidak ada memperkirakan kalau saya akan melahirkan tidak genap bulannya, dan pada waktu dibawa ke rumah sakit memang dalam kondisi air ketuban itu sudah semakin sedikit ya, dan dokter waktu itu berusaha untuk mematangkan parunya, dan waktu itu dikatakan harus 4 kali ada suntikan masuk obat untuk pematangan paru. Namun keesokan harinya dilihat perkembangan justru semakin air ketuban semakin sedikit, dan di malam hari detak jantung bayi itu terus dimonitor itu semakin melemah, hingga akhirnya diputuskan untuk malam itu juga tindakan ya. Dan pada saat itu sebenarnya baru 3 kali suntikan yang masuk untuk pematangan paru, dan puji Tuhan anak kami bisa lahir sehat ya, dan lahir saya dikatakan sempurna gitu, organ vitalnya tumbuh dengan sehat, hanya dalam bobot tubuh saja dia yang rendah, lahir dengan berat badan 1,6 kilo. Nah kemudian 2 minggu dia ada di NICU, 2 minggu di NICU, dan puji Tuhan kami melihat juga progresnya baik ya, puji Tuhan luar biasa. Dan saat itu dia juga bisa dikasih selama di ruang NICU dia tidak yang hanya yang saya perhatikan tidak ada pemasangan alat-alat yang seperti anak-anak prematur lainnya. Yang saya lihat dia hanya bantuan untuk saluran makannya saja gitu, untuk apa namanya mungkin itu semacam infus ya, tapi untuk bantuan pernapasan yang saya lihat dia normal gitu. Puji Tuhan, jantungnya sehat, semua sehat. 2 minggu di NICU, dia pulang, dan ternyata ada masalah baru yang muncul. ASI saya seret gitu, yang tadinya dia bisa minum ASI, dia harus masuk minum susu formula, dan ternyata tidak semua minum susu formula nggak gampang-gampang, karena ternyata ada gangguan. Dia grok-grok ya, Bapak Ibu, grok-grok dia yang pada akhirnya membuat nafas dia susah bernafas,
kemudian dia kemudian akhirnya ada susah pupnya juga gitu. Dia terus mengejan. Lalu akhirnya di situ mulai muncul itu yang hernia umbilikalisnya itu, yang kalau kita tahu para orang tua tahu itu di pusar ya, di pusar. Nah, itu ada di pusar. Nah, kemudian muncul juga akibat dari sering mengejan itu ada di selangkangan kiri awalnya, itu ada muncul kayak kelereng gitu. Namun seiring berjalannya waktu, dia usia mulai bertambah, itu akhirnya nggak ada gitu. Kami mikir, oh aman, berarti tinggal di yang di pusar gitu, yang di selangkangan berarti udah aman, nggak ada gitu. Nah, itu kami merasa aman. Nih, misal ternyata nggak aman juga dengan susunya. Dia alergi susu. Kami sampai ada beberapa kali ganti susu yang karena dia susah nafas, ada ruam-ruam, yang pada akhirnya kalau malam dia tuh susah tidur, gitu. Sampai akhirnya kami dapat susu yang untuk saat ini pas untuk dia, gitu. Dan diselingi juga dengan susu formula yang biasa. Nah, kami mengira oh udah aman nih, masalah susu udah aman, gitu kan ya. Tadi yang apa namanya, untuk sebelum setelah susu itu kami memang disarankan untuk ROP, itu saya lupa itu bahasa Inggris apa, dia untuk pemeriksaan mata, screening mata, kemudian cek BERA untuk screening telinga. Puji Tuhan untuk mata dia sudah matur, puji Tuhan bagus matanya. Untuk telinganya juga puji Tuhan setelah dicek bagus, dia punya pendengaran bagus. Ya kami merasa itu sudah aman. Oh puji Tuhan sudah selesai gitu. Kami tahu kalau yang untuk hernia yang di bagian pusarnya itu umbilikalis itu bisa sembuh gitu berjalannya waktu, dan paling kalau misalnya nanti kalau sampai usia 1 tahun nggak sembuh juga, nggak masuk juga pusatnya itu bisa operasi. Setidaknya saya berpikir ya usia 1 tahun sudah lebih besar lah dibanding usia bayi sekarang gitu, seperti sekarang. Ternyata setelah kami minggu lalu, Senin lalu ke dokter bedah anak, karena ada riwayat di catatan medisnya Michelle, ternyata ada sempat kayak gejala hernia di selangkangan kiri. Akhirnya dokter bedah menyuruh kami untuk ke USG. Nah, kemudian kami selalu Michelle di USG, yang tadinya diperkirakan hanya di selangkangan kiri. Nah, ternyata setelah di USG, dokter USG justru radiologi itu tunjukin ternyata di sebelah kanan juga ada. Jadi hernia itu inguinalis itu di sebelah kiri dan kanannya Michelle ada. Nah, kemudian kemarin kami kembali ke dokter bedah, ya, waktu hari Senin kembali ke dokter bedahnya, dokter bilang satu-satunya ya kalau untuk yang di selangkangan itu hanya operasi, karena dikhawatirkan kalau tidak dioperasi itu karena dia ada lubang, nanti kalau misalnya sewaktu-waktu dia ngeden atau kenapa-napa, usus itu bisa masuk ke ke lubang itu dan menjepitnya, dan itu bahaya untuk Michelle. Dan akhirnya kami putuskan sudah operasi, dan dokter katakan ya bertahap. Jadi ini untuk tahap pertama, operasi tahap pertama. Kami belum tahu apakah dalam selangkangan kiri atau kanan duluan. Jadi nanti dokter yang akan putuskan, nanti operasi beberapa bulan ke depan baru nanti untuk yang kedua. Dan puji Tuhan sejauh ini kami bisa menyaksikan organ vital Michelle sehat. Itu yang paling penting buat kami gitu. Jadi puji Tuhan, dia juga pertumbuhannya, dari sisi pertumbuhan setiap nimbang timbangannya naik, itu luar biasa. Jadi dan kami percaya untuk operasi nanti pun dia kuat gitu. Ya kami kelihatannya hal sepele, kayak kemarin selesai ketemu dengan dokter bedah anak, dia PCR gitu ya. Saya aja PCR itu kalau hidung sampai dicucuk-cucuk gitu, kayaknya aduh jangan deh, mau nangis seperti itu Bapak Ibu. Tapi dia kemarin waktu di PCR, justru dia habis di PCR justru ketawa gitu. Tadi juga waktu di di tes lab,
diambil darahnya di jari telunjuk, dia nggak ada nangis, hanya kaget aja karena tiba-tiba jarum itu. Waktu diperiksa toraks tadi juga dia nggak nangis gitu. Puji Tuhan, saya melihat wah ini anak kuat. Cuman yang ada kekhawatiran saya adalah nanti di pas operasi, mau persiapan operasi itu jam 9 sampai tindakan jam 1 dia harus puasa. Nah, yang saya khawatirkan, aduh Tuhan tolong dong, dia ini anak kalau dia minumnya per 2 jam, kalau misalnya jam minumnya dia nggak terlambat minum aja, dia itu udah sampai nangis-nangis, teriak-teriak kan karena hanya itu komunikasinya misal untuk menyampaikan dia haus gitu. Jadi tapi saya percaya Tuhan punya cara gitu, dan saya juga minta dukungan doa dari para orang tua semua untuk Michelle supaya nanti operasinya bisa berjalan dengan lancar. Begitu Bapak Ibu, kisah dari Michelle itu singkatnya, tapi itulah bagaimana pertolongan Tuhan bagi anak kami Michelle. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Marta. Tadi seperti pujian kita tadi, segala perkara aku serahkan kepadamu. Nah, ini bukan kebetulan, tetapi pujian ini mengingatkan, bahkan meneguhkan kita semua, terlebih Ibu Pendeta Marta dan keluarga, bahwa ketika Tuhan membuka pintu, tidak satu pun yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan sudah mengangkat Michelle, tidak satu pun yang dapat merendahkan. Bahkan rencana yang akan dilakukan pada tanggal 24, kami sangat percaya di dalam dukungan doa kita semua, Michelle pasti sehat dan kembali seperti sedia kala. Amin. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi. Ibu Lucy, kita mau dengar kesaksianmu, Lus, bagaimana perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebersamaanmu ketika kamu sudah sendiri, karena kami tahu bahwa Bu Lucy itu kan kemana-mana sama, apapun yang direncanakan sama. Nah, bagaimana pengalaman Bu Lucy di sepeninggal Pak Surya? Kami mau dengar kesaksian pertolongan Tuhan bagi Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Shalom Bapak Ibu. Aduh Bu Flora. Ya udah nggak apa-apa, sedikit aja untuk mengingat waktu. Nama Tuhan, pertolongan Tuhan sampai saat ini aku baik-baik aja, aku fine-fine aja. Walaupun di rumah aku masih nggak sendiri ya, kalau malam gitu. Selalu ditemenin, kalau sekarang ditemenin Yana gitu, dari mulai udah berapa hari ditemenin. Terus kalau Yana pulang, ya sebenarnya Yana kalau siang sih saya antar ke sana, dia sama suaminya karena mereka suka kerja kan gitu. Saya setelah 40 hari saya udah mulai beraktivitas lagi gitu, jadi saya nggak mau di rumah diem gitu, saya pergilah ke teras kota gitu untuk lihat pameran saya, event saya gitu, karena kan hidup tuh harus berjalan gitu. Jadi saya tetap bekerja. Saya percaya Tuhan pasti menyertai saya, memberkati dan melindungi. Saya bilang Tuhan, saya ini kan pekerjaan saya yang saya harus lanjutkan. Biasanya kan saya berdua Pak Surya, tapi karena Pak Surya sudah nggak ada, jadi saya tetap melanjutkan pekerjaan ini gitu, karena Tuhan masih mempercayakan pekerjaan itu kepada saya dan pihak teras kota juga. Masih, ayo Bu Lucy, gimana, semangat dong? Oh iya dong, saya pasti semangat. Masa saya harus patah semangat gitu, udah. Karena kan pekerjaan ini udah biasa, udah lama selalu kita berdua, jadi saya jalanin aja, udah tinggal rolling aja gitu seperti biasa. Jadi puji Tuhan, nanti habis Yana ke sana, nanti malam gitu kalau saya pulang sendiri, saya jemput dulu dia gitu, saya jemput dulu dia, terus saya bilang suaminya nggak apa-apa ya, Yana temenin mama dulu, soalnya mama belum berani sendiri gitu. Wah nggak apa-apa. Yana temenin. Nanti besok ada adik saya datang, si Joyce, tuh bisa dia seharian di sini, ya udah Yana di sana gitu, karena dia kerja. Dia ganti-gantian aja, untuk aku punya adik 2 perempuan, jadi nanti abis si Joyce, yang satu lagi Angki gitu. Ya udah nanti aku temenin deh. Aku siang pergi kerja, kamu juga bisa kerja, sore malam kita pulang ketemu lagi di rumah. Ya tinggal diatur-atur aja waktunya gitu. Jadi saya percaya itu juga semua Tuhan yang mengatur ya segala sesuatu, sehingga aku juga ada yang temenin gitu. Sampai saat ini puji nama Tuhan, Tuhan selalu melindungi, menjaga, memelihara
sehat-sehat aja seperti yang Bapak Ibu lihat sampai saat ini. Aku fine-fine aja, aku nggak mau terlalu, yang memang kadang-kadang memikirkan gitu ya, kalau lagi nyapu tiba-tiba teringat gitu, aku taruh nyapunya saya nangis gitu ya, maksudnya suka teringat aja gitu. Tapi Tuhan beri aku kekuatan gitu selalu ya, karena kan ya namanya juga di rumah ya, kita hari-harinya kan berdua gitu, jadi ntar aku ngebayang dia duduknya di situ atau kita lagi ngobrol di mana gitu kan. Jadi tapi aku tuh nggak mau kadang terlena gitu, kalau aku mau menangis aku nangis aja, bener-bener habis itu udah stop gitu, aku lepasin gitu. Terus habis itu ya sudah gitu, aku ya nak, mama tadi habis nangis loh, keinget aja saya bilang gitu, keinget apa aja gitu, ya sudah nggak apa-apa gitu, ya sudah mama, yang penting tenang aja, fine aja gitu. Jadi saya puji nama Tuhan, sampai saat ini saya selalu Tuhan beri aku kekuatan, beri aku pertolongan, karena aku percaya sampai saat ini saya ditopang oleh doa ibu-ibu, lansia, PW, dan aku senang punya jemaat yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Pendeta Iren juga yang kalau nelpon Lucy kita berdoa gitu, saya juga merasa sukacita banget ya, ada satu kebahagiaan buat saya bahwa kita punya hamba-hamba Tuhan, baik Bu Hani gitu, kita berdoa Bu Lucy atau apa gitu. Jadi saya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih, teman-teman saya itu sangat baik, luar biasa. Mereka selalu menopang saya dalam doa, baik ibu-ibu PW, baik ibu-ibu lansia, om opa dalam lansia, maupun jemaat juga gitu. Jadi puji nama Tuhan, aku tidak sendiri walaupun di rumah kadang sendiri, tapi aku percaya aku tidak sendiri, aku ditopang dalam doa. Terima kasih banyak semua, baik teman-teman presbiter, Pak Risma sebagai ketua, dan teman-teman juga yang lain, Bu Flora, dan walaupun sudah tidak presbiter, Yvonne, Esther juga selalu kita masih tetap ada hubungan gitu. Jadi saya percaya saya juga tidak sendiri kok, saya selalu ada dalam kekuatan yang Tuhan selalu berikan. Terima kasih Bu Flora untuk waktunya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, terpuji nama Tuhan, Ibu Lucy. Ya. Kami bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan untuk Bu Lucy. Makanya kita memang harus masuk di komunitas ya, supaya kita saling mendukung, saling mendoakan, sehingga memang secara kemanusiaan pasti ya rasa sedih ada. Tetapi dengan topangan-topangan doa daripada kita semua dalam komunitas, Ibu Lucy dikuatkan. Terpujilah nama Tuhan. Mungkin Ibu Yvonne katanya mau bersaksi. Silakan Ibu Yvonne. Makasih Bu Flora, ibu-ibu, bapak-bapak di lansia. Saya tuh kemarin hari Selasa ya, saya bilang gini ke anakku, aduh tunggu ya, mama kayaknya ada ini deh, entar ada acara. Terus dia bilang, kok hari Selasa, kan mama udah nggak majelis. Oh iya, aduh, sorry, aku udah nggak majelis, deng. Hari Selasa kan majelis persiapan, saya masih bebenah. Aduh, entar mama mau berhenti dulu soalnya. Aduh, saya masih ingat hari Selasa persiapan. Saya kan udah di diakonia, jadi mungkin ibu-ibu saya, Bu Ketty sama Bu Christine Leskodat Suatan, dan Ibu Susi yang menjadi koordinator. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ada perlu pokok doa, mohon dikasih tahu gitu. Jadi kita tuh tahu gitu. Jadi bisa masuk dalam tim ya, karena kita kan satu grup, ada tim khusus untuk diakonia. Saya mau menyaksikan yang mungkin ibu-ibu tahu ya, Pak Dalton Manalo ya, Danton Manalo. Itu anaknya masih bayi. Jadi pengalaman Ibu Marta ya, Bu Pendeta, GKO itu Bintaro terlalu banyak ya. Contoh yang Tuhan kasih, tapi itu bisa dijalankan dengan penuh ucapan syukur ya. Kesaksian kalau mau lihat tuh ibu Mina itu yang istrinya Pak Danton itu ke Tangerang, dia naik Gojek, dia naik waktu itu anaknya sekarang Cecilia itu udah 5 tahun. Tapi dari bayi sampai sekarang ini ada 2 tahun itu bergumul ya. 2-3 tahun itu Bu Susi sangat mengetahui, dan Ibu Iren ya. Saya kebetulan saya pelayanan kan di wilayah 1, dan saya lihat anak itu waktu saya antar sembako, saya lihat anak itu, saya bilang, Bu, mana Bu yang dulu yang kita pergi ke Tangerang itu, kita besuk itu ke rumah sakit ini Bu, aduh lincah banget dan udah lucu sekali ya. Jadi mungkin saya mau kasih tahu ke Ibu mau saksikan ke Ibu Pendeta Marta. Emang kalau awal tuh aduh kayaknya
pergumulan tuh itu banget ya, tapi pas setelah dijalani, kalau kita tetap pegang janji Tuhan itu ya dan amin, pasti Tuhan akan buka jalan seperti yang lagu tadi, bahwa kalau Tuhan sudah membuka pintu satu tertutup, pintu lain akan Dia buka. Dan terima kasih untuk lansia yang komunitas inilah yang sangat perlu untuk kita ada dalam kebersamaan. Terima kasih Ibu Flora sebagai koordinator dan rekan-rekan kerjanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Ivon. Berarti hatinya masih terpaut di kemajelisan ya, karena Selasa berdoa untuk majelis selalu. Ya puji Tuhan Bu Ivon, sehat-sehat. Ya, nanti di Doa Syafaat ada Ibu Pendeta Marta. Tapi kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Irene khususnya berdoa buat anak kekasih Michelle. Ya. Untuk persiapan operasi tanggal 24, Ibu, minta tolong dibawa dalam doa. Silakan, Bu. Mari Bapak Ibu kita doa untuk Michelle khusus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami menyatukan hati kami datang pada Tuhan. Kami mau menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami secara khusus, apa yang dialami oleh yang kami kasihi hamba-Mu Ibu Pendeta Marta dan suami untuk anak terkasih Michelle yang hari Jumat besok akan menjalani operasi hernia di Rumah Sakit Mitra, di Rumah Sakit Hermina di Cilengsi. Tuhan, satu hal yang kami percaya, semua ini boleh terjadi karena kemurahan kasih Tuhan. Maka kami berdoa Bapa, dalam segala kekhawatiran kami, karena melihat kondisi keberadaan anak kami yang masih bayi, masih kecil, dia belum dapat mengerti apapun, tapi kami tahu bahwa tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan yang memeluk Michelle, tangan Tuhan yang memberkati para dokter, suster, bahkan Engkau yang akan menjamah tubuh jasmaninya Tuhan, sehingga semua proses operasi akan berjalan ada dalam kendali kuasa Tuhan. Segala kekhawatiran, ketakutan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Caraku sebagai kedua orang tua terkasih, Tuhan berikan kekuatan agar pengharapan mereka kepada Tuhan tidak pernah digoyangkan oleh apapun, karena mereka tahu Tuhan sudah memberikan Michelle Theone bagi Ibu Pendeta Marta dan suami, maka Tuhan yang akan memelihara dan mencukupkan segala yang menjadi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami dengan satu hati menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bu Pendeta Irene. Sama-sama. Baiklah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, mengangkat hati kepada Tuhan dengan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Silakan Ibu Pendeta Marta. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau di kesempatan ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan dalam ibadah Komisi Lansia ini juga, kami percaya semuanya terjadi karena pertolongan Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba yang memberitakan maupun para orang tua yang mendengar. Tuhan tolong kami, damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, ya. Mari kita kembali buka Alkitab kita dalam pembacaan dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai pasal 4 ayat yang ketiga. Yakobus 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita di siang hari ini sama dengan dalam ibadah minggu, yaitu hidup dengan bijaksana. Para orang tua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira di antara kita yang hadir dalam ibadah virtual ini, adakah yang suka atau senang mendengar ataupun menonton video yang isinya motivasi-motivasi yang memberikan semangat? Kira-kira ada? Ada ya? Ya pasti ada itu. Dan tentunya kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu ada nama yang cukup familiar bagi kita ya, motivator ya seperti Mario Teguh ya, itu bukan nama yang asing ya, motivator bagi yang ada di untuk orang Indonesia gitu. Yang kalau kita lihat kelihatannya dia begitu
berhikmat, kelihatannya bijaksana dalam memberikan jawaban-jawaban ketika ada pertanyaan yang diberikan padanya. Atau mungkin ada nama lain juga seperti Meriana dan motivator-motivator lainnya yang mungkin Bapak Ibu lebih tahu lagi. Dan tidak sedikit dari kita yang tentunya juga kadang menjadikan para motivator itu sebagai idola ya. Atau bahkan dalam hati kita mungkin bertanya bagaimana caranya orang itu bisa jadi begitu bijaksana gitu. Begitu berhikmat, saya mau seperti orang itu. Itu bukan sesuatu yang salah. Karena memang orang yang bijaksana itu pasti menarik perhatian orang lain. Lalu beberapa orang mulai memberikan saran. Kalau mau berhikmat, baca kitab Amsal ya. Mungkin ada yang pernah mendengarkan saran demikian gitu. Isinya itu syarat dengan hikmat. Atau bisa juga baca buku Chicken Soup for the Soul. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada orang-orang yang karena ingin berhikmat, dia untuk menjadi bijaksana, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk menjalani perenungan yang dalam dan mungkin melakukan semedi ya. Pokoknya intinya dia bisa mendapatkan yang namanya hikmat itu. Dia bisa hidup dengan bijaksana. Nah, namun apakah benar demikian caranya? Menjadi bijaksana memang menarik perhatian. Dan memang seharusnya kehidupan Kristenan, orang-orang Kristen mencerminkan kehidupan yang demikian, hidup dengan bijaksana. Namun sebelum melangkah kita lebih jauh, sebelum saya lebih jauh lagi menyampaikan, saya mau mengajukan kembali pertanyaan nih. Ceritanya kan ini dalam ibadah lansia ini untuk para orang tua, apakah sudah hidup bijaksana? Kira-kira apakah sudah hidup bijaksana? Sudah. Saya nggak bisa lihat semua sih, karena saya pakai handphone. Ada yang di layar saya mengangguk-angguk. Oh ya, berarti sudah hidup bijaksana ya. Kira-kira yang lainnya, apakah Bapak Ibu sudah hidup bijaksana? Ada yang menjawab sudah, mungkin ada yang masih lagi dalam perenungan ya. Tapi dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan melihat bersama nih, apakah saya sebagai orang tua, sebagai saya katakan sepuh gitu ya, yang sudah lanjut usia, yang istilahnya juga katakan yang sudah lebih punya banyak pengalaman dalam hidup ini, sudah hidup dengan bijaksana. Ya, firman Tuhan yang akan mengoreksi kita, apakah kita sudah hidup dengan bijaksana. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam itu, tentunya kita mau melihat juga bahwa bijaksana dan pintar itu merupakan dua hal yang berbeda. Ya. Dari pengertian maupun cara untuk menjadi keduanya itu dua hal yang berbeda. Cara untuk menjadi pintar berbeda dengan cara untuk menjadi bijaksana. Apakah keduanya bisa diraih? Bisa. Kita bisa meraih untuk bijaksana, bisa juga untuk menjadi pintar. Nah, bijaksana kebanyakan orang menggambarkan kata ini dengan membaginya menjadi dua suku kata. Bijaksana, ya Bapak Ibu, bukan bijak sini, ya. Gambaran ini diambil untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan itu berasal dari Allah. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 13 tadi di pasal 3 ayat yang ke-13 di sini katakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini mau menunjukkan satu hal, yaitu bahwa hikmat itu dari atas. Ya. Kalau mau bijak itu berarti minta hikmat dari Tuhan. Ya. Orang yang bijak itu orang yang berhikmat. Kalau dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ya di ayat yang ke-5 dikatakan, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah dari Dia yang punya hikmat. Nah, dan itu dari situ kita bisa melihat bahwa untuk menjadi bijaksana, menjadi pintar ini dua hal yang berbeda. Bijaksana itu dibutuhkan hikmat dari Tuhan, ya, dan sumbernya hanya dari Tuhan.
Sementara kalau untuk jadi pintar itu kita tinggal belajar saja. Meskipun sudah tua, semakin belajar, semakin tambah pintar, bahkan mungkin cerdas. Sementara hikmat itu tidak akan didapat dengan kita mengikuti kelas-kelas kepribadian, dengan kita mengikuti pendidikan formal, atau mungkin kita rajin menonton yang motivasi-motivasi ya, video-video ataupun tontonan yang berisi motivasi yang diberikan oleh para motivator, itu tidak akan membuat kita menjadi berhikmat. Dan dari situ kita bisa lihat dengan jelas perbedaan antara orang yang bijaksana dengan orang yang pintar. Nah, karena kebijaksanaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan atas, yaitu Tuhan, maka untuk meraihnya pun dibutuhkan yang namanya kita membangun hubungan, kita membangun relasi yang baik dengan si pemilik hikmat dan kebijaksanaan itu sendiri, yaitu Tuhan. Kita nggak bisa ujuk-ujuk katakan, Tuhan saya minta hikmat dari Tuhan, tapi kita nggak punya relasi yang benar dengan Tuhan. Ya, karena semakin kita akrab dengan Tuhan, semakin kita membangun relasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus singkapkan segala sesuatu yang terselubung itu. Dan hikmat kita semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya sebenarnya kalau tanpa harus kita lihat lebih jauh lagi, nanti firman ini kalau dilihat dari sisi perjalanan usia ya, perjalanan kehidupan para orang tua yang telah hadir dalam ruangan ini, seharusnya ya kalau berdasarkan firman Tuhan ini, kalau bicara tentang berarti untuk bijaksana itu sesuatu yang berkaitan dengan yang di atas, yang diperoleh dengan membangun relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah lebih lama dari saya membangun relasi dengan Tuhan ya. Jadi saya yakin seharusnya Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah di siang hari ini lebih berhikmat, punya hikmat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Nah, jadi ini yang kita pegang bersama terlebih dahulu, bahwa menjadi bijaksana itu bicara tentang bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan untuk kita memperoleh hikmat dari Tuhan. Nah, kemudian makanya tadi di awal saya katakan, apakah kita orang yang bijaksana? Nah, dari sini nih kita mau lihat kira-kira kita sudah jadi orang yang bijaksana kah? Kalau ada yang bilang katakan, oh iya sudah, saya sudah bangun relasi dengan Tuhan. Nah, Yakobus memberikan kepada kita ciri-ciri orang yang bijaksana itu seperti apa sih? Nah, di ayat yang ke-17 di sini dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya apa Bapak Ibu dikatakan? Pendamai. Jadi kalau masih ada yang suka berantem, yang suka membuat pertengkaran, yang suka dengan bersilat kata sehingga menimbulkan perpecahan, itu berarti dia bukan orang yang berhikmat, bukan orang yang bijaksana. Nah, kemudian dikatakan di sini selanjutnya peramah. Oh, pasti mungkin peramah ini mungkin ada yang katakan, oh iya kami apalagi para lansia GKB Bintaro ini orangnya ramah-ramah semua ini. Semua terbuka ya, ramah, peramah. Mungkin kemudian selanjutnya apalagi di sini dikatakan penurut. Nah, ini yang kadang susah. Ketika sudah menjadi orang tua, ada kalanya ketika anak katakan kebenaran kepada orang tua, "Ma, Pa, harusnya begini. Kalau berdasarkan firman Tuhan begini. Itu nggak benar." Ah, tahu apa kamu? Saya sudah lebih lama menjalani kehidupan ini. Ya. Penurut atau mungkin pada otoritas ya. Dibutuhkan yang namanya dikatakan penurut di sini. Meskipun usia sudah lanjut, tapi seorang yang berhikmat, seorang yang bijaksana itu penurut. Kemudian selanjutnya adalah penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Kemudian lagi dikatakan
tidak memihak dan tidak munafik. Bapak Ibu, tidak memihak di sini bukan berarti abstain ya, bukan berarti tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri gitu. Bukan demikian. Tidak memihak di sini dimaksud adalah dia tidak memihak pada ketidakbenaran. Ya, artinya itu. Dia memihak pada kebenaran, dia berdiri dalam kebenaran. Itu arti yang dimaksud di sini tidak memihak dalam bahasa aslinya. Nah, dan kemudian tidak munafik. Saya ada mengutip ada seorang penyair terkenal ya, yang bernama William Shakespeare ya, dia pernah katakan bahwa Tuhan itu hanya menciptakan satu wajah untuk kita. Hanya saja kita sering mencari wajah yang lain itu. Yaitu menjadi gambaran kemunafikan. Nah, kemudian itu tadi ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, itu adalah tidak hidup dikuasai hawa nafsu. Mari kita cek dalam perjalanan hidup, apalagi sebagai orang tua, apakah kita hidup tidak dikuasai hawa nafsu? Siapa yang menguasai? Hawa nafsu kah atau firman kebenaran? Karena dilanjut lagi, ketika dikuasai oleh hawa nafsu, dikatakan di sini kamu mengingini sesuatu, kamu tidak memperolehnya. Itu. Jadi ketika sesuatu kita dikuasai hawa nafsu, tidak dikuasai firman, maka ketika apa yang kita inginkan itu tidak terjadi, tidak kita miliki, lalu muncul hal-hal yang membuat kita menjadi iri hati, lalu kita bertengkar, kita berkelahi, karena tujuan kita tidak tercapai oleh karena kita dikuasai hawa nafsu. Itu menunjukkan bahwa kita bukan orang yang berhikmat, kita bukan orang yang bijaksana. Nah, jadi firman Tuhan nih memperlihatkan kepada kita pertanyaan di awal tadi. Oh iya, ini saya sebagai orang tua, apakah saya sudah hidup bijaksana belum ya? Kalau dari ciri-ciri firman ini, wah, kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu? Sudah hidup bijaksanakah kita di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau di sini Yakobus katakan bahwa ketika kita hidup bijaksana, kita hidup dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan ciri-ciri dari orang yang bijaksana, yang berhikmat itu ada dalam diri kita. Maka ketika kita pun datang kepada Tuhan, kita datang di dalam doa, tidak akan ada yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus pernah katakan, yang menjadi dalam kitab Yesaya katakan, yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah itu adalah dosa-dosa kita. Gitu. Mungkin kita katakan, kita selama ini berdoa lalu kita katakan, kok saya nggak dijawab doanya oleh Tuhan. Mari kita kembali memeriksa diri kita. Saya mau memberikan ada kesaksian ya dari suami saya. Dia ada cerita bahwa di tahun 80-an papanya itu, papi tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Dan hari itu dilarikan ke RSCM. Nah, kemudian hari itu juga dokter memvonis bahwa papi mengalami kebutaan total. Setelah divonis mengalami kebutaan total, 3 hari kemudian GKO Sola Gracia yang dulu masih bernama GKO Tanjung Priuk itu membuat ibadah syukur di rumah atas apa yang terjadi terhadap keluarga. Dan ketika ibadah itu berlangsung, firman Tuhan belum disampaikan, doa belum dinaikkan, baru lagu pertama, lagu pujian Allah Kita Heran dan Besar. Tiba-tiba mujizat terjadi. Mata yang tadinya divonis buta, itu tiba-tiba bisa melihat. Bisa melihat kembali, heboh. Mungkin kalau zaman sekarang itu terjadi, itu sudah viral. Ya. Nah, ada mukjizat, doa dijawab. Dan kemudian tahun 2009, papi kembali sakit, divonis
kanker nasofaring stadium 2. Lalu bagaimana respon keluarga saat itu? Tentu saja karena punya pengalaman sembuh total dari kebutaan ya di tahun 80-an, keluarga dengan penuh iman berdoa bahwa kanker pun pasti sembuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti, akhirnya papi tutup usia karena kanker. Dari kedua kesaksian itu kita bisa melihat bahwa doa sesungguhnya menjadi sebuah misteri. Dulu sakit, berdoa sembuh. Ketika diizinkan sakit lagi, berdoa dengan cara yang sama, bahkan lebih penuh iman, tapi tidak sembuh seperti harapan manusia. Jadi di sini bahkan mungkin kita pernah mengalami peristiwa di mana kita sampai pada titik berkata, kok saya berdoa untuk orang lain sembuh, tapi untuk keluarga sendiri tidak. Di ayat yang keempat dari Yakobus 4 pun menyinggung hal yang sama. Kita berdoa tapi tidak menerima apa-apa. Dan Alkitab jelas mengatakan penyebabnya. Karena apa yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi Bapak Ibu, para orang tua yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini ya kita kembali diingatkan. Saya secara pribadi pun kembali diingatkan. Hidup dengan bijaksana berarti kita itu hidup dituntun untuk menjadi selaras dengan kehendak Bapa. Ketika kita selaras dengan Bapa, maka apa yang menjadi kehendak Bapa tentu saja menjadi kehendak kita. Di titik inilah apa yang kita doakan akan kita terima. Karena apa yang kita minta adalah sesuatu yang menjadi kehendak Bapa, bukan lagi untuk memuaskan apa yang menjadi ego kita. Mengapa harus hidup bijaksana? Tentunya agar kehendak kita menjadi selaras dengan kehendak Bapa. Dan apa yang kita minta dan kita doakan akan kita terima. Selamat menjalani hidup dengan bijaksana. Tuhan menolong kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami kembali diingatkan agar kami sebagai anak-anak Tuhan hidup dengan bijaksana. Dan kami mohon hikmat daripadamu Bapa, agar kami hidup bukan hidup untuk kami sendiri, tapi kami hidup menurut kehendak-Mu. Tolong kami Roh Kudus, agar kami berlaku bijaksana. Kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung doa syafaat Bu Pendeta. Oh, ini doanya yang sudah Opung kasih itu ya, Pung ya? Ya, betul. Ya. Betul. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kemurahan Tuhan memelihara para orang tua jemaat GKO Bintaro Jaya. Terima kasih karena pribadi lepas pribadi boleh terpelihara dalam tangan Tuhan, di dalam masa tua boleh dijalani dalam perlindungan Tuhan. Di kesempatan ini kami mau berdoa untuk Opa Oma yang saat ini sedang sakit Tuhan. Ada Opung Alida Simanjuntak, Opung Tiurlan Tambunan, ada Bapak Peter Simanjuntak, Oma Lisa Rajalado, dan Ibu Norlan Boru Simbolon. Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kesembuhan yang daripadamu Engkau nyatakan bagi mereka. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi para orang tua kami. Biarlah dalam kelemahan tubuh mereka, mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap bersuka cita. Mereka mensyukuri segala kemurahan Tuhan. Menyaksikan ada banyak kebaikan Tuhan yang telah mereka terima. Tuhan berkati juga bersama dengan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk pengurus komisi lansia. Tuhan memberkati. Tuhan beri hikmat bijaksana. Tuhan tolong Opung Flora sebagai koordinator, Engkau tolong Opa Rafli, itu juga Tuhan tolong Ibu Melani dan Ibu Lis, Tuhan Yesus tolong pribadi lepas pribadi. Dalam pertolongan Tuhan mereka dimampukan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab dalam pengurus dalam komisi lansia ini. Biarlah komisi lansia GKO Bintaro Jaya boleh terus maju dan bergerak, bertumbuh, mereka terus berkarya dalam masa tua, menjadi berkat bagi generasi muda. Terima kasih Tuhan,
Engkau juga memberkati Gembala Sidang, Ibu Pendeta Iren, kasih Allah memelihara, Tuhan pimpin kehidupan Ibu Pendeta Iren bersama dengan keluarga, damai sejahtera Allah yang terus Tuhan curahkan. Segala pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang buka jalan, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua kami yang telah hadir dalam ibadah lansia secara virtual ini. Kami berdoa untuk Ibu Flora dan Bapak Krisman, untuk Bapak Rafli Tamburian dan Ibu Koba, untuk Bapak Ben Mahulete dan Ibu Lilik, untuk Ibu Herda Tondongan, untuk Ibu Linda Simatau. Kami juga mau berdoa untuk Pak Risman dan Ibu Melani, berdoa untuk Ibu Lucy Satir, untuk Oma Tati, untuk Ibu Esther Hasan, untuk Ibu Elizabeth Pairunan, untuk Ibu Lies Wihelmina, dan Ibu Yusti. Tuhan, kasih dan damai sejahtera-Mu memelihara. Tuhan yang memberkati bersama dengan keluarga masing-masing. Di dalam masa tua boleh terus berbuah, menjadi berkat bagi anak cucu dimanapun berada. Anak cucu diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Mereka mendapatkan warisan iman yang mereka peroleh dari orang tua mereka. Dalam segala pergumulan, baik itu pergumulan kesehatan, keluarga, Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Tuhan, berkatilah para orang tua kami ini dalam masa tua mereka. Mereka terus berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, para lansia yang juga tidak ikut hadir dalam ibadah ini. Tuhan pelihara mereka dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang sakit, ada yang sedang ada punya urusan. Tuhan memberkati mereka bersama keluarga mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Ibu Pendeta Marta untuk kebenaran firman yang telah dibagikan bagi kami. Baiklah, kita akan masuk dalam persembahan syukur kita. Persembahan syukur boleh diberikan melalui QR code atau melalui Bank Sian Biniaga GKU Bintaro Jaya. Nats persembahan tampil dari Ibrani 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita angkat pujian Betapa Hatiku. Silakan Yusti. Sebentar Bu, dia lagi loading Bu. Oke, baik. Atau kita masuk dalam doa ya, selamat memberikan persembahan syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini juga hidup dan kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa, sebelum kita masuk dalam pujian penutup dan berkat,
Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marta yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami melalui kebenaran firman dan doa-doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Marta dan keluarga, bahkan proses operasi bagi anak yang terkasih Michelle. Kiranya Tuhan campur tangan dan kami semua akan ambil bagian dalam doa di dalam proses ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Iren yang sudah bergabung dengan kami. Terima kasih untuk Pak Risman yang sudah setia mendampingi kami menjadi host, dan juga untuk Ibu Yusti yang sangat sukacita membantu kami untuk memposting pujian. Terima kasih untuk semua hal yang sudah boleh kita alami di sepanjang ibadah ini, dan terima kasih buat semua kehadiran para lansia yang hadir di siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 24, tak kutaukan hari esok. Nanti ditutup dengan doa berkat dan pujian Bapa terima kasih. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan di dalam Kristus Yesus, pertolongan penyertaan di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Makasih Bu Pendeta Marta, makasih. Terima kasih Bu Pen. Bu Pendeta Marta. Terima kasih Terima Bu kasih Bu Pendeta Flora. Marta, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Pen. Sama-sama Terima kasih, Bu Bapak Flora. Ibu. Pendeta Marta. Terima kasih Bapak dan Ibu Sehat-sehat semua. selalu. Terima kasih semua. Hadiran berapa ya Bu?